Ya, berkaitan dengan viralnya video ini banyak yang lantas mempertanyakan karena dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 Pasal 7 itu untuk yang mendapatkan sanksi hanya berupa administratif, teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif. Tidak ada berupa olahraga begitu, Pak. Apa kemudian klarifikasi Anda? Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kami saat ini belum melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020. Pak Wali Kota menyampaikan Perwal 24 ini dilaksanakan setelah selesai dibentuknya Satgas di masing-masing lingkungan kelurahan dan sosialisasi COVID oleh Bapak Wali Kota. Oleh karenanya, apa yang kami lakukan adalah operasi justisia. Jadi di dalamnya ada TNI, Polri, dan Satpol PP. Demikian barangkali klarifikasi saya. Oke, berarti saat ini belum melakukan ataupun belum melaksanakan ya. peraturan wali kota. Betul. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, nantinya jika kalau kita lihat di beberapa tempat yang sudah pernah dari Satpol PP ataupun dari pihak-pihak lain yang tergabung dalam operasi justisi ini melakukan pendisiplinan kepada warga, itu ada yang mendapatkan tulisan begitu sebagai pelanggar protokol kesehatan begitu ya, Pak. Nah, kira-kira kategori-kategori ini ada yang kemudian didenda, ada yang kemudian mendapatkan kertas seperti itu. Kategorinya seperti apa? Jadi begini, Mbak Kristi, terus saya sampaikan bahwa kami sudah mempunyai rancangan konsep sendiri bahwa untuk pelaksanaan Perwal Nomor 24 Tahun 2020 nanti, ketika didapati pelanggaran, yang bersangkutan akan diberikan sanksi sosial. Jadi sanksi sosial tersebut dalam bentuk nanti akan dipakaikan rompi, ya, rompi yang bertulisan orang kepala batu tidak menggunakan masker, seperti itu, atau disingkat dengan OKB, orang kepala batu. Nah, di samping setelah diberikan rompi tersebut berwarna orange, yang bersangkutan akan diberikan sapu lidi untuk membersihkan pekarangan ataupun daerah sekitar di mana terjadi pelanggaran. Nah, kami belum menerapkan, kami dari Bapak Wali Kota juga menyampaikan belum menerapkan adanya sanksi denda, sebagaimana diketahui bahwa disadari di era COVID ini, di era pandemi COVID ini, perekonomian warga pada umumnya sedang degradasi anjlok ya, sehingga dengan mempertimbangkan itu masih menggunakan ataupun melaksanakan sanksi sosial. Kita belum mengarah ke sanksi denda. Namun apabila pelanggaran tersebut sudah dilakukan berulang, karena kan kami data yang melakukan pelanggaran data, bila mana sudah dilakukan berulang 2-3 kalinya, hal tersebut yang akan diberikan sanksi berupa denda dan seterusnya. Dan ini juga kami juga akan menyiapkan masker apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker, akan kita baikkan dengan catatan untuk dipakai seterusnya gitu. Dan untuk rompi tersebut, sekali lagi saya sampaikan, rompi tersebut tidak digonta-gantikan habis pakai ke A, ke B, ke C dan seterusnya, tidak. Itu akan disterilkan karena apa? Jangan sampai nanti setelah dipakai oleh misalnya ini nggak minta-minta yang bersangkutan sedang mengidap COVID dipindahkan ke lain yang tidak terkena jadi terkena. Jadi rompi tersebut adalah rompi yang baru untuk pakaikan sebagai sanksi sosial tersebut. Setelah dipakaikan rompi, kemudian dimintakan untuk jumlah rompinya banyak begitu, Pak? Semestinya demikian, ya. Akan diadakan yang banyak seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga yang saat ini jadi pembicaraan masyarakat berkaitan dengan sanksi tidak memakai masker di dalam mobil. Sebenarnya peraturannya seperti apa, Pak? Ya, jadi kami kan juga nanti pada saat pelaksanaan juga terlibat, ada di samping TNI Polri, juga Satpol PP, ada juga dari perhubungan. Nah, dalam mobil yang aturan dari pusat juga mengatakan bahwa untuk load faktor ataupun faktor muat yang dalam mobil itu minimal 50% ya, maksimal 50%, sehingga kalau dia 6 harus 3 orang gitu, dan berjarak, jadi seperti itu. Ada kemudian yang beberapa pro dan kontra karena ada yang mengatakan di dalam mobil hanya sendiri tidak menggunakan masker ditindak oleh pihak petugas begitu. Seperti apa Pak kira-kira kalau hal ini terjadi? Jadi begini, kan aturannya bila mana keluar rumah
gunakan masker seperti itu kan. Ya. Kan menghindari kan, masker ini fungsinya bukan hanya saat berhadapan saja, Oke. tapi juga di udara ini tidak tertutup kemungkinan ada virus-virus yang bertebaran sehingga bisa saja masuk ke dalam diri kita melalui mulut ataupun hidung, sehingga diwajibkan tentunya untuk menggunakan masker. Demikian Mbak Kristi. Oke, berarti memang tetap wajib begitu ya, meski hanya sendiri di dalam kendaraan berarti. Demikian. Ya, Seperti kemudian itu. oke, selanjutnya Pak kan sudah melakukan operasi justisi ke beberapa tempat yang ada di Kota Manado. Sejauh ini penerapan dari masyarakat seperti apa? Disiplinkah atau seperti apa? Ya, dari hasil evaluasi beberapa hari terakhir ini, memang ada dampak ya, ada dampak positifnya, yaitu masyarakat pada umumnya menggunakan masker. Nah, namun yang masih kami lihat, masker ada, tapi tidak dipakai. Nah, itu juga kena dengan pelanggaran. Karena mereka hanya melihat karena ada operasi dipakai, langsung Oke. dipakai. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Wajib digunakan seperti itu. Nah, ke depan kita berharap semua warga masyarakat yang ada wajib gunakan masker tersebut. Tidak hanya untuk pada saat ada operasi, dimanapun kita dengan kesadaran sendiri, karena ini juga untuk kesehatan kita sendiri dan untuk kesehatan orang lain. Karena kan ada yang pertama mengatakan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, seperti itu. Jadi kita wajibkan semua harus menggunakan masker. Dan memang dari data yang ada, ini karena kita masih melaksanakan baru-baru ini, grafik masih agak meningkat. Oke. Diharapkan dia akan terjadi grafik hiperbol. Artinya ketika pertama dia naik, kemudian berikut dia akan turun dan sendirinya, karena masing-masing udah mulai sadar, masyarakat udah mulai sadar menggunakan masker. Oke. Seperti itu Mbak Kristi. Jumlah ataupun data pelanggar yang ditemui setelah adanya operasi justisi ini ada sekitar berapa Pak kalau di Kota Manado? Akhir yang kami monitor 192 pelanggar. 192. Iya, seperti itu. Dari semua operasi ya. Jadi dan karena kami bergabung juga dengan polsek-polsek yang ada di Manado, ya, Polsek, Koramil, dan Satpol PP. Di samping juga ada satgas dari Satpol PP itu sendiri dan TNI Polri. Jadi kita sudah melakukan suatu evaluasi perhitungan sejauh ini, data yang ada ditotalkan 192 Oke. kasus ataupun pelanggar seperti itu. Oke, nah lantas akan efektifkah nantinya peraturan wali kota nomor 24 tahun 2007 ini jika nanti sudah berlakukan oleh pihak pemerintah Kota Manado? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini, tetaplah di Bincang-Bincang Kawan Nuas Sore.